Dan kita telah sampai dalam pembahasan kitab Sulam Taufik kepada pembahasan tentang kemaksiatan perut. Mengingatkan kembali prinsip kemaksiatan adalah semua kemaksiatan wajib kita hindari. Hukumnya adalah wajib. Apapun bentuknya, semua kemaksiatan wajib kita hindari. Baik itu kemaksiatan batin, hati yang sudah kita sama-sama pelajari, yang dikenal dengan penyakit-penyakit hati itu, ataupun juga kemaksiatan zahir yang diantaranya yaitu kemaksiatan perut. Ini sedang kita bahas. Seluruh kemaksiatan, setiap kemaksiatan apapun itu bentuknya, tergolong dalam kemaksiatan apapun, wajib kita hindari. Besar kecil tidak ada bedanya dalam hal wajib kita hindari. Sebagaimana setiap kemaksiatan sekecil apapun itu, diremehkan seremeh apapun itu, cukup untuk menghantarkan seorang hamba ke neraka jahanam. Cukup untuk menghantarkan seorang hamba mendapatkan siksa yang begitu pedih di alam kubur, alam barzakh sana. Cukup untuk menghantarkan seorang hamba untuk gelap hati, menghantarkan seorang hamba untuk merasakan siksaan kegelisahan di dalam hidupnya, untuk menghantarkan seorang hamba merasakan kebingungan, kegalauan, kegelisahan di saat dia hidup, dan begitu seterusnya. Nah, kemaksiatan memiliki efek yang sangat buruk baik di dunia ataupun di akhirat. Baik, kita lanjutkan. Wa syurbul khamri, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darin amin, an qala wa syurbul khamri, di antara kemaksiatan perut kita adalah syurbul khamri, meminum khamr. Khamr itu apa? Khamr itu minum-minuman keras bahasa kitanya. Dan meminum minuman keras itu disepakati keharamannya. Tidak ada yang mengatakan bahwa minum minuman keras itu makruh contohnya, enggak. Sepakat semua ulama tanpa terkecuali bahwa minum minuman keras yang memabukkan itu adalah haram. Bahkan level keharamannya ini berbeda. Level keharamannya itu keharaman yang ulima minad din bil darurah. Jadi sudah diketahui oleh semua khalayak bahwa keharamannya itu memang bagian daripada agama. Artinya hukum meminum minuman keras itu adalah haram, itu bagian yang tidak terpisahkan daripada agama Islam ini. Sehingga siapapun nanti yang mengingkari hukum minum minuman keras dengan mengatakan bahwa dia tidak haram, sama dengan mengingkari agama. Berarti siapapun di luar sana yang mengatakan bahwa minum minuman keras itu makruh saja, apalagi sampai boleh, dia meyakini seperti itu, awas, dia meyakini seperti itu, maka dia telah mengingkari agama. Yang mengingkari agama berarti keluar daripada agama. Na'udzubillahi min dzalik. Agak hati-hati ini. Sudah perbuatannya haram, kemudian mengingkarinya bisa disamakan dengan mengingkari agama. Kalau sudah mengingkari agama sama dengan nanti murtad, naudzubillah, keluar daripada agama. Baik. Wa haddus syaribi, haddus syarib, hukuman syarib bagi yang meminum minuman keras. Had itu adalah hukuman yang telah ditentukan batasan-batasannya oleh syariat. Itu had namanya.
Dan had itu termasuk haknya Allah. Artinya ya ditegakkan, harus ditegakkan. Cuman yang menegakkannya nanti harus pemerintah yang berwenang, tidak boleh individu perorangan. Jangan sampai setelah mendengar bahwa orang yang minum minuman keras itu ternyata ada hukumannya dalam syariat dan sudah ditentukan, kemudian setiap dari kita ini individu masing-masing setiap melihat ada orang minum minuman keras kita hukum. Enggak, bukan kita bagiannya. Bagiannya adalah bagian imam, pemerintah yang punya wewenang itu. Berapa hadnya? Arba'una jaldah, 40 cambukan. Lil hur, untuk yang merdeka. Wa nisfuha, dan setengahnya lil raqiqi, untuk hamba sahaya. Untuk yang merdeka 40 cambukan, tapi untuk yang raqiq, yang hamba sahaya, hanya separuhnya, 20 saja. Kemudian hati-hati, perlu diperhatikan bahwa seorang imam, seorang pemimpin bisa saja menambah hukuman di atas had yang telah ditentukan ini, mengumumkannya di depan orang banyak misalkan agar dia merasa jerah, atau ada hukuman-hukuman lain yang dilakukan oleh sang imam, boleh-boleh saja. Nah, hukuman yang tidak ditentukan batasan-batasannya, yang itu menjadi haknya seorang imam, disebut dengan ta'zir, disebut dengan ta'zir. Nah, ta'zir ini juga istilah yang diberlakukan di pondok-pondok pesantren. Kalau ada santri melanggar kemudian sampai hukumannya suruh nulis bismillah 1000 kali, menyalin juz dalam Al-Quran misalkan, atau bahkan mungkin menulis sholawat atau baca istighfar 1000 kali dan seterusnya, itu masuk kategori ta'zir. Kalau dicari nas Al-Quran dan hadisnya nggak ketemu, tapi seorang pemimpin diberikan hak untuk menentukan ta'zir tadi itu. Itu istilah yang sama, karena ada kemiripan dari sisi tidak dibatasi dalam syariat, artinya ukurannya tidak ditentukan pasti. Ada anak santri melanggar, karena pelanggarannya berat dibotak misalkan, ini ta'zir maksudnya. Ta'zir ini termasuk wilayah imam, artinya haknya imam. Kemudian wawasan tentang minum-minuman keras ini tolong perhatikan. Walaupun memang dalam usulul fiqh illah atau alasan dibalik diharamkannya minum-minuman keras itu adalah iskar, karena dia memabukkan, tapi bukan berarti yang tidak memabukkan diharamkan, tidak dibolehkan, enggak. Maksudnya bagaimana? Kan kalau banyak memabukkan jelas, kalau sedikit kan tidak memabukkan. Apakah kalau sedikit saja nyicip begitu? Nyicip misalkan hanya berapa tetes, apakah boleh? Jawabannya enggak. Yang sudah dicap minum minuman keras, yang dia normalnya kalau diminum memabukkan, maka meminum sedikitnya pun juga enggak boleh. Walaupun mungkin hanya pusing sedikit saja, enggak sampai derajat mabuk, enggak boleh. Nggak boleh. Kaidahnya ma'askara kathiruhu faqaliluhu haram. Yang ketika dikonsumsi banyak kok memabukkan, maka sedikit juga memabukkan. Artinya sedikit juga dihukumi sama seperti memabukkan, sehingga haram, tidak boleh dikonsumsi. Maka jangan main-main di sini. Ada pertanyaan, tapi Ustadz, kalau ada manusia mengonsumsi tape contohnya, itu kalau sekilo mungkin, kalau 5 kilo sendirian mabuk. Itu mabuknya karena overdosis makanan yang normal, bukan karena tape yang memabukkan disebut memabukkan, bukan. Sehingga nanti ada pembahasan panjang, ada berapa sih kadar yang dimaafkan dan seterusnya, itu nanti ada pembahasan panjang. Ada pembahasan panjang. Ya, yang jelas ginilah, yang sudah jelas-jelas itu disebut minuman keras, jauhi setetes pun jangan, gitu aja, sudah simpel. Jangan alasan kan tidak mabuk, sudah, itu minum minuman keras kok. Mabuk itu memang ilahnya, tapi bukan berarti sedikit langsung tidak langsung dibolehkan, enggak berarti seperti itu. Ya, baik.
Kita lanjutkan, wa minha, dan termasuk kemaksiatan-kemaksiatan perut kita. Aklu wa syurbu di sini kulli muskir. Memakan atau meminum apapun yang memabukkan. Walaupun tidak termasuk dalam golongan minum-minuman keras. Pil-pil ekstasi itu kan, kemudian opium, ganja kalau di kita dan seterusnya, itu kan diharamkan, nggak boleh meminum, memakannya, karena dia memang punya potensi untuk memabukkan, nggak boleh. Termasuk menghisap juga sama. Yang senang-senang lem di luar sana itu ada lem apa begitu, kemudian ketika dihisap begitu, kemudian dia mabuk, nah, itu juga sama, haram, nggak boleh. Bensin gimana Ustadz? Ada seorang yang kecanduan selalu mencium bensin itu, kemudian sampai dia mabuk, haram juga, nggak boleh. Tapi bukan minum-minuman keras, iya, tapi punya efek memabukkan, walaupun bukan minum-minuman keras. Memang bensin, lem kalau dimakan atau diminum ya orang bukan mabuk, meninggal. Nah, tapi karena dia punya efek memabukkan ketika diminum, ketika dimakan, ketika dihirup misalkan, itu juga sama, hukumnya haram. Jadi sengaja untuk menghilangkan kesadarannya, menghilangkan fungsi akalnya, ini haram. Di antara yang kita perlu ketahui adalah di antara maqasid syariah. Jadi di antara hikmah disyariatkannya agama Islam itu adalah untuk menjaga akal. Maka apapun perbuatan yang bisa menghilangkan akal tidak diperbolehkan, diharamkan. Apapun itu. Minum-minuman keras nggak diperbolehkan. Mengonsumsi sesuatu yang bisa menghilangkan akal nggak diperbolehkan. Dan begitu seterusnya. Pasti dijaga. Karena salah satu maksud atau hikmahnya adalah menjaga akal. Bayangkan orang kalau nggak berakal kayak apa? Orang kalau nggak menggunakan akalnya, bisa lebih keji manusia daripada hewan. Akal itu disebut akal karena punya dari bahasa Arab al-mana'. Jadi bisa mencegah dari apa? Mencegah dari hal-hal yang tidak diinginkan, dari keburukan. Nah ini perlu diperhatikan betul ya. Baik. Jadi apapun yang bisa memabukkan, walaupun dia bukan minum-minuman, itu diharamkan, tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi. Wa kulli najisin. Wa kulli najisin ini gimana? Wa aklu wa syurbu kulli najisin. Makan dan minum semua yang najis, setiap yang najis. Pokoknya yang masuk dalam kategori najis tidak boleh dikonsumsi. Nah ini catatan. Darah najis, nggak boleh dimakan, diminum. Kalau dimakan kemaksiatan. Maka ada yang mencoba membuat inovasi darah seakan-akan hati atau jantung. Jadi darah dibekukan, disebut marus kalau tidak salah itu. Marus ya. Marus itu hukumnya haram, walaupun enaknya luar biasa. Nggak boleh. Kita nggak berbicara dari sisi kesehatan. Kesehatan sudah jelas. Darah mengalir dibekukan, udah sumbernya bakteri, kuman semua ada di situ. Semua ada di situ. Darah sensitif sekali dengan namanya bakteri, kuman dan seterusnya. Kalau sampai dia darah itu mengalir keluar, udah. Ini sumbernya ini. Apalagi darah lama dibekukan dan seterusnya untuk dikonsumsi, nggak bisa. Ini dari sisi kesehatan. Tapi agama dari dulu sudah melarang itu. Nah, makanya, masya Allah dalam mengonsumsi daging pun kita itu kan caranya juga harus agak detail. Kalau daging kalau kita nyembelih hewan sembelihan, maka kan daging itu dua pilihannya. Kalau kita
mampu dan kita mau bersihkan dari darah, maka 100% harus dibersihkan. Jangan ada tersisa darah sama sekali. Kalau kita sudah masuk dalam kategori membersihkan dengan air contohnya, berarti kan darah di situ sudah bercampur dengan air, maka bersihkan total itu, dari daging itu bersihkan. Terus gimana cara yang lain? Ada yang kedua. Yang kedua adalah jangan campur dengan yang lain. Jadi dagingnya masih utuh, tidak dicuci dulu, tidak dibersihkan dengan air dulu. Kalau seperti itu langsung dimasak, maka dimaafkan, karena belum bercampur dengan yang lainnya. Dan begitu alasannya. Maka di kita khususnya ibu-ibu, kalau memang kok kebetulan beli ayam, daging, kalau sudah dicuci dibersihkan, maka sekalian bersihkan darahnya sampai bersih. Ustadz, ayam sudah dibersihkan Ustadz, sudah ketika dimasak di tulang-tulangnya masih ada sedikit, kalau itu dimaafkan, karena memang susah kan sampai bener-bener. Tapi kalau dalam dagingnya ini yang jadi masalah, karena darah hukumnya adalah najis, mengonsumsinya nggak boleh mengonsumsinya sama sekali. Apapun yang najis nggak boleh dikonsumsi. Begitu pula dengan obat-obatan. Ada obat-obatan tradisional zaman dulu. Di antara obatnya apa? Kotoran kambing atau kotoran kerbau. Jadi kotoran kerbau dimasak sedemikian rupa, pokoknya jadi campuran bahan obat katanya. Tapi harus dimakan, diminum jangan. Enggak perlu kita begitu. Sampai ada yang ngomong begini, ini mitos. Kalau yang naik mobilnya suka mabok, naik mobil mabok nih, katanya obatnya itu adalah kotoran kambing yang sudah kering, diminum atau dimakan. Itu nggak benar. Secara syariat nggak benar, kemudian secara kedokteran atau kesehatan juga nggak benar. Nggak usah lah. Tapi Ustaz, gimana kalau untuk obat nggak ada yang lain selain yang najis itu? Kalau nggak begitu bisa sakit, itu pengecualian. Nanti kaidahnya ad-darurat tubihul mahdzurat. Yang darurat itu nanti akan mengambil hukum boleh dimaafkan kalau sudah darurat. Gitu ya. Jadi selama dalam keadaan normal, nggak makan minum yang najis nggak ada, nggak boleh sama sekali. Baik, wa mustaqdharin, dan memakan meminum yang menjijikkan. Gimana menjijikkan? Mohon maaf, ini majelis mulia, tapi sebagai contoh saja. Kalau kita bangun tidur, di mata kita ada apa ibu-ibu? Di hidungnya ada apa? Boleh nggak kita kumpulin kemudian kita makan? Wallah, selapar apapun kita nggak boleh. Bukan hanya urusan dengan kesehatan, syariat pun juga melarang, nggak boleh, syariat pun juga nggak boleh. Nah, makanya ini juga untuk anak-anak yang punya anak-anak masih kecil misalkan, kok melihat, mohon maaf, anaknya ingusan, kemudian dia dengan senangnya menjilat-jilat ingus, nggak boleh, harus dilarang itu. Ibu, iya itu otomatis Ustadz, itu kan memang jijik dan seterusnya. Oke, alhamdulillah kita punya jiwa yang normal, yang merasa jijik dengan yang seperti itu. Tapi kita sedang membahas hukum syariat. Hukum syariatnya nggak boleh. Jadi yang menjijikkan nggak boleh. Walaupun tidak sampai level najis gitu. Makanya beda ya. Ada yang menjijikkan najis seperti kotoran manusia, kotoran hewan, menjijikkan dan najis. Ada menjijikkan saja tidak sampai derajat najis. Dua-duanya tidak boleh untuk dikonsumsi. Makan, minum nggak boleh. Nggak diperbolehkan. Ini syariat Islam. Bahkan untuk khusus yang najis itu tadi, ibadah, sholat kita misalkan, tawaf kita, kalau sampai ketempelan najis itu kan jadi nggak sah. Sebetulnya dari sini pun kita tahu ajaran agama Islam itu ya ajaran yang sangat-sangat steril dalam hal menjaga kebersihan. Peduli sekali urusan kebersihan, terlepas daripada
kaum musliminnya yang mungkin kurang peduli terhadap kebersihan. Tapi untuk urusan ini Masya Allah. Baik, kita lanjutkan. Bahkan ini awas, hati-hati, yang mengonsumsi yang menjijikan itu termasuk maksiat, dosa itu. Dan ini Masya Allah nggak main-main yang menjijikan itu. Wa aklu malil yatim, dan termasuk maksiatnya perut adalah memakan harta anak yatim. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Memakan harta anak yatim. Anak yatim ini paling laku untuk dijual. Paling laku untuk dijual. Paling laku untuk meminta-minta dan seterusnya anak yatim. Masya Allah. Hati-hati yang betul-betul mengurusi anak yatim, Anda hebat. Tapi hati-hati jangan sampai terjerumus ke dalam maksiat yang sangat besar, yaitu memakan harta anak yatim. Ini bahayanya di dunia, bahaya sekali. Di akhirat lebih berbahaya lagi nanti. Anak yatim. Dan anak yatim ini juga catatan ya untuk kita semuanya. Anak yatim ini, siapa sih anak yatim itu? Anak yatim itu adalah anak yang ditinggal oleh bapaknya usianya sebelum usia balik. Jadi belum sampai balik. Kalau sudah balik bukan anak yatim lagi. Tapi bukan berarti kalau bukan anak yatim boleh dimakan hartanya. Ya nggak boleh kan, mengambil harta orang lain tetap nggak boleh. Cuman kalau yang dimakan harta anak yatim lebih lagi bahayanya gitu. Ketidakbolehannya atau keharamannya itu lebih kuat lagi. Anak yatim itu normalnya usia 9 tahun ke bawah atau di bawah usia 9 tahun sebelum balik. Itu jadi anak-anak yatim. Sudah balik bukan anak yatim lagi. Walaupun balik kita sudah pelajari ada balik dengan tanda mimpi, keluar air mani, haid bagi wanita, itu balik. Ada yang balik dengan usia berapa? Usia 15 tahun, qamariyah. Balik ada dua macam. Atau tandanya ada dua macam. Yang jelas kalau sudah balik, walaupun sudah tidak punya ayah, tidak disebut lagi anak yatim, nggak disebut anak yatim. Makanya jangan sampai ada usianya sudah 90 tahun masih ngaku anak yatim. Ini yatim dari mana ini? Cucunya sudah 50 masih ngaku anak yatim ini, Masya Allah. Ini bukan anak yatim, ini anak yang sebentar lagi nyusul bapaknya yang sudah almarhum 90 tahun. Ya Masya Allah, anak yatim ya. Nah, jadi ini wawasannya, anak yatim itu sebelum balik, ditinggal orang tuanya sebelum balik. Kalau ditinggal ibunya, enggak, bukan anak yatim, karena bapaknya masih tanggung jawab penuh 100%. Ini tinggal bapaknya, disebut yatim itu. Kalau laki-laki yatim, anak laki-laki. Kalau anak perempuan yatimah. Kalau laki-laki jamaknya aitam. Makanya yang nama aitam itu jangan senang-senang pakai nama aitam. Anak aitam itu beberapa anak laki-laki yang yatim, jangan gitu dong. Atau jangan kasih nama yatama. Oleh yatama itu kumpulan anak-anak perempuan yang yatim. Ya, Masya Allah. Ini keharamannya kuat sekali, dan bahkan di kita ya, di Indonesia khususnya, kita meyakini, masyarakat secara umum meyakini bahwa yang makan harta anak yatim itu kualat, pamali ya, kualat juga. Ya ini ngeri, nggak boleh sama sekali, maksiat besar memakan harta anak yatim. Dan ini wawasan juga, anak yatim itu yang tadi usianya sebelum balik itu tidak berhak menerima zakat. Jadi bapak ibu yang soleh-soleha, para pemirsa dimanapun Anda berada, yang katanya orang dermawan, kalau mau ngasih anak yatim itu bukan dari zakat. Anak yatim bukan termasuk golongan yang berhak menerima zakat. Terus dari mana dong? Dari uang kita selain zakat. Dari uang kita selain zakat. Masa yang kita keluarkan uang dari yang kita milih hanya zakat? Zakat kan bukan punya kita, awas. Zakat itu bukan uang kita.
Walaupun katanya ada di kocek kita, di rekening kita, tapi kalau sudah wajib dikeluarkan sebagai zakat, sudah bukan uang kita lagi. Tapi kalau anak yatim, kewajibannya dari harta kita untuk menyantuni mereka itu. Ya, tentunya ada levelnya, ada namanya prioritas siapa dulu yang wajib menyantuni. Dari mulai tentunya kerabatnya yang paling dekat, terus jauh, kemudian tetangga dan kita semuanya, sampai bapak ibu semuanya, anak-anakku yang soleh. Ini begini, contoh ada anak yatim misalkan, kan kita wajib untuk mendidik anak kaum muslimin siapapun itu. Kalau seandainya biaya pendidikannya sebelum balik dia sudah harus mulai dididik, sudah harus belajar. Kalau biaya pendidikannya dia mampu, kan anak yatim tidak semuanya miskin, ada anak yatim yang kaya raya, warisannya banyak, ada. Kalau dia mampu, maka diambilkan dari hartanya yang ditinggalkan atau diwariskan oleh orang tuanya. Ini yang terjadi pada Imam Ghazali dan Imam Ahmad, saudaranya Imam Al-Ghazali dulu. Jadi yatim, atau kalaupun tidak yatim, ya pokoknya ditinggal orang tuanya, tidak ingat usia tepatnya, waktu masih belajar. Biayanya dari mana? Dari uang warisan yang ditinggalkan oleh orang tuanya yang jadi milik beliau, milik anak yatim ini, atau milik anak muslim ini. Ini general, khususnya yatim, utamanya yatim. Kalau nggak punya, maka walinya. Kalau anak-anak yang masih punya orang tua, yang membiayai adalah orang tuanya. Anak yatim, maka kafilnya, siapa yang ngurusi? Dia akan membiayai terus. Orang tuanya, walinya, kafirnya nggak mampu, maka yang ngurusi siapa? Baitul Mal, negara. Pokoknya pendidikan wajib hukumnya. Kalau negara juga nggak ada kas untuk itu dan seterusnya, maka yang punya kewajiban siapa? Orang-orang yang Allah berikan kemudahan harta, dia yang wajib untuk mendidik anak kaum muslimin, membiayainya. Maka hati-hati untuk orang-orang yang Allah berikan kelebihan harta, yang acuh tak acuh terhadap pendidikan umat Islam, itu bahaya itu. Itu dalam status danger, bahaya. Benar, bahaya. Kenapa? Kalau di kanan kirinya ada anak-anak tidak terdidik, minimal untuk ilmu yang fardu ain, karena ketidakmampuan dia nggak punya harta, orang tuanya nggak punya harta, negara juga tidak ikut andil dalam hal itu, maka yang kaya-kaya itu punya kewajiban. Kalau dia juga tetap acuh, hati-hati, ada pertanyaan yaumul qiyamah dari Allah. Begitu aturannya. Tapi sekali lagi kembali ke anak yatim tadi, itu anak yatim tidak berhak menerima zakat, bukan termasuk asnaf tsamaniyah, golongan yang 8 yang berhak menerima zakat, nggak ada. Coba cek, nggak ada, nggak ketemu. Mana golongan innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amin? Nggak ada di situ nama-nama yatim, nggak ada. Tapi anak yatim itu dia berhak kita perlakukan seperti anak kita sendiri. Dari uang kita sendiri yang bukan zakat. Yang zakat itu udah uangnya orang lain, uangnya para mustahiqin. Ada kok orang kaya bangga ngurusi anak yatim tapi dari uang zakat. Salah, keblinger itu. Dia nggak dapat pahala nanti dari ngurusi anak yatimnya, malah dapat dosa. Kenapa? Zakatnya tidak dikeluarkan kepada mustahiqnya. Ini bahaya ini. Zakat keluar pada mustahiq. Cari orang fakir, cari orang miskin. Ada amilnya di situ. Ada sabilillah, ada ibn sabil, ada orang yang punya hutang, ada mu'allaf qulubuhum. Ini yang diberikan. Anak yatim jangan jadi sasaran zakat. Hati-hati. Anak yatim jangan jadi sasaran. Tapi ada sudah baligh misalkan, sudah tidak jadi yatim lagi, dia fakir, baru saat itu diberi. Tapi bukan karena anak yatimnya sekali lagi, tapi karena kefakirannya. Itu oke. Ada masalah kalau itu. Baik, kita lanjutkan. Awil awqafi ala khilafi syartil waqif. Memakan harta yang diwakafkan yang bertentangan dengan syarat waqifnya. Kaidahnya ingat, syaratul waqif kanassis syari'. Syaratnya pewakaf itu seperti nas Al-Quran dan hadis. Artinya punya kekuatan
untuk dijalankan yang kuat, untuk dipraktekkan. Kita sebagai nadhirnya wajib untuk mengamalkan syarat daripada pewakif. Contoh Al-Bahjah ini semua wakaf. Ini diwakafkan lillahi ta'ala semua. Al-Bahjah itu sebagai nadhir itu yang ngurusi. Wakaf itu syaratnya, rukunnya ada wakif yang mewakafkan, ada mauquf yang diwakafkan, ada mauqufun alaih, untuk apa diwakafkan peruntukannya atau kepada siapa diwakafkan. Kemudian ada namanya sighah. Sighah itu apa? Sighah itu ijab qabul. Nah, sang pewakif saat mewakafkan kemudian memberikan syarat. Contoh begini, saya wakafkan ini syaratnya untuk kegiatan agama. Maka tidak boleh tempat yang diwakafkan itu dipakai selain untuk kegiatan agama, karena sudah terikat oleh syarat. Atau tanpa mensyaratkan tapi mauquf alaihnya dibatasi. Mauquf alaih itu untuk siapa diwakafkan? Oh, ini tanah saya wakafkan kepada Al-Bahjah. Untuk siapa? Untuk warga Al-Bahjah yang ada di dalamnya. Berarti yang hanya boleh menikmati hasil daripada wakaf itu adalah warga Al-Bahjah. Yang lain nggak boleh sama sekali. Maka kita sangat hati-hati Pak Bu. Ini ada buah-buahan atau ada pohon yang berbuah. Ada mangga, ada sukun, ada apa. Bagaimana guru kita Buya Yahya memperlakukan? Kami kalau mau makan mangga, kami pribadi makan mangga, makan sukun dan seterusnya, maka kami beli. Ke pondok ini beli kan. Jadi misalkan berapa nih? Sukun normanya 5.000, sudah beli. Mangga normanya berapa? Beli. Walaupun kami punya hak di situ untuk memakan, tapi ala kadar sesuai dengan jatahnya saja. Tapi yang selama ini diberlakukan adalah kehati-hatian. Walaupun ini banyak, ini beli hukumnya. Per bulan itu harus ada uang yang kami keluarkan dari kocek pribadi. Khawatir ada makanan-makanan yang dimakan oleh kami, keluarga dan anak-anak. Ini yang diberlakukan di sini di Al-Bahjah. Di sini Al-Bahjah sini. Kenapa? Ini wakaf, hati-hati. Lebih dari wakaf, ngeri. Kemaksiatan maksudnya. Kalau lebih dari jatahnya kemaksiatan. Dan anak santri, kenapa misalkan mungkin anak-anak para wali santri yang kebetulan hadir ini mungkin ada yang pernah cerita, kok Al-Bahjah itu pelit banget, metik satu buah pun mangga nggak boleh, bahkan dihukum keras. Padahal ujung-ujungnya dibagiin juga ke santri. Kenapa? Ini wakaf. Yang membagikan harus yang berwenang di situ. Nggak boleh siapapun main ambil begitu, nggak boleh. Tapi di pondok lain boleh. Pondok lain nggak wakaf. Gimana kiainya? Kiainya sudah ngomong, nak halal buat kalian semuanya, bahkan buat siapapun. Maka ada istilah lana walakum, punyaku ya punyamu, kan gitu. Ya itu kan nggak wakaf Pak Bu, tolong ngartikan ini gitu. Ini wakaf, ini ngeri, ini nggak sembarangan. Makanya kalaupun ada panen apa kumpulkan, taruh di dapur sana, dibagikan. Gitu modelnya. Kenapa? Ini amanat wakaf. Kalau untuk kami pribadi, dia memang pengasuh diberlakukan seperti itu, menjaga kehati-hatian. Bukankah Imam Nawawi yang kita selalu belajar dengan beliau ini, Imam Nawawi, yang kitab karangannya Riyadhus Shalihin yang kita belajar. Imam Nawawi itu sampai tidak pernah mau makan buah-buahan dari kota Damaskus, Suriah. Gak mau beliau. Dalam biografinya begitu. Alasannya kenapa? Karena mayoritasnya sudah diwakafkan. Beliau khawatir bukan orang yang berhak. Jadi hanya jaga-jaga saja. Jadi gitu ya. Ini anak santri yang soleh-soleha yang ada di Cerumput juga sana, dimanapun. Bukan kami tidak sayang kepada kalian membebaskan apapun yang ada di pondok boleh dimakan. Bukan itu. Tapi ini adalah tanah wakaf, diperuntukkan untuk mauquf alaihnya, peruntukannya untuk warga Al-Bahjah. Kalau satu ngambil yang lain tidak, ini bahaya. Dan yang membagi adalah yang punya wewenang. Makanya biasanya begitu. Kalau ada panen kumpulkan dulu, ayo bagi. Ada panen kumpulkan dulu baru bagi. Nggak ada main ambil bagi, nggak begitu. Baik. Kalau ternyata dilanggar, apa yang terjadi? Ya maksiat, makan yang haram. Ini khususnya pada guru-guru, para ustadz-ustadz, tolong ini jaga ini, yang satu ini.
apapun itu, ada pepaya di belakang sana dan seterusnya, itu kita enggak, ya hati-hati. Baik, wa aklul ma'khudhi biwajhil haya, ini yang terakhir, memakan sesuatu yang cara mendapatkan sesuatu itu dengan karena disebabkan orang yang memberinya malu. Gini, contohnya kita datang ke tetangga saat itu punya makanan, kita datang ke tetangga, kemudian makanan tersebut kita minta, akhirnya tetangga tersebut memberi, tapi tetangga ini memberi dikarenakan malu saja kalau nggak memberi. Kalau seandainya bukan karena malu, dia nggak akan memberi. Maka saat memberi tidak dengan keridhoannya, hanya karena dasar dia malu, padahal sebetulnya dia berat untuk memberi. Apa yang terjadi? Saat dimakan oleh kita yang menerima, ini masuk dalam kemaksiatan. Ngemis itu gimana? Ngemis itu rata-ratanya begitu. Apalagi tembak-tembakan, misalkan dalam satu majelis tembak, ayo kamu berapa? Kalau dalam komunitas tertentu yang sudah biasa begitu, silahkan, komunitasnya misalkan. Tapi dalam keadaan artinya umum, enggak bisa, enggak boleh. Itu juga kenapa di pondok kita Al-Bahjah itu nggak boleh ada keropak muter, nggak boleh kan? Taruh saja kotak infak di sana silahkan. Yang mau silahkan, nggak ada masalah. Keropak muter enggak. Kita tidak mengatakan itu haram mutlak, jelas-jelas sharih, enggak. Cuman khawatir pas muter dilihatin misalnya oleh kami, ini ibu malu, hanya ngeluarkan uang, masukinlah ke situ. Pada dalam hatinya, aduh, padahal ini buat beli tempe lauk di rumah. Allah, yang kayak gini nih, nanti nggak enak ke kitanya, dan itu nggak rendah, paling rendah, derajat paling rendah, nggak ada keberkahannya, ya masya Allah. Jadi kadang-kadang begini, ada meminta itu dianjurkan, tapi normalnya meminta diharamkan. Gimana itu? Adakah Ustaz meminta dianjurkan? Ada. Gini. Kita sudah akrab misalkan dengan salah satu wali santri yang ada di sini. Akrab banget. Kebetulan profesinya adalah tukang sayuran, yang sering bagi-bagi sayuran karena sering kelebihan. Untuk lebih mengakrabkan, kita ngomong, kalau mau ke rumah bawa ya 1 lembar sayuran yang ini, bukan karena butuh, supaya beliau merasa dibutuhkan sehingga senang, tidak merasa berat, tidak merasa apa, karena memang kalaupun nggak dipeseni begitu pasti akan ngasih, tapi merasa dibutuhkan dan seterusnya, tidak sama sekali merasa keberatan. Kalau yang begini malah dianjurkan untuk lebih mengikat hati, berarti menandakan kita tidak ada jarak, kita ini adalah saudara dekat dan seterusnya. Tapi kalau memberatkan, apalagi saking beratnya sebetulnya dia kalau bukan karena malu nggak akan ngasih, saat ngasih dimakan kita nggak ada keberkahannya. Nah itu makanya ya sekali lagi, prinsip mendapatkan sesuatu dengan cara yang benar itu harus ditegakkan betul, harus dipegang betul. Ini ngeri ini. Nah ini berlaku untuk para ustadz-ustadz, para ajengan-ajengan. Oh, hati-hati. Ada ustadz datang ke salah satu jamaahnya punya banyak kandang burung. Ustadznya senang ke burungnya. Ustadznya ngomong, ini burung apa ini? Saya bawa ya. Kira-kira berani nolak nggak jamaahnya? Enggak. Ini burung jenisnya oh iya silahkan, tapi dari raut wajahnya sudah kelihatan sebetulnya itu karena emang nggak enak gitu. Gimana itu? Haram, nggak boleh. Apalagi jamaahnya punya showroom, ustadznya datang ke situ, lihat-lihat mobil, lihat ini mobil bagus ya boleh bawa pulang. Itu yakin nggak itu? Yang diminta mobil
Ya Masya Allah. Ndak itu bukan ndak. Masya Allah. Yang kita makan terus betul-betul yang thayyib itu yang baik betul. Caranya juga baik. Kalau orang ngajak pada kebaikan, infak, wakaf, bagus. Tapi memaksa enggak, memaksa tidak. Jadi itu ya, ada aturan-aturannya. Ini yang sering kami katakan bahwa memang kitab ini walaupun kecil tapi begitu bagus isinya. Baik. Faslun fi ma'asil ain, fasal menjelaskan tentang maksiat mata. Ini penting sekali. Tapi kita akan lanjutkan insyaallah di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Kita masuk kajian kitab Riyadhus Shalihin.